Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid Ar-Rahmah, Teluk Buli, Perak, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikarunia iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikarunia kesehatan. Dan alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa fardu berjamaah. Dan alhamdulillah, softnya pun juga sudah sempurna, rapat. Dan masih mau duduk bermajelis. Berarti memang antum ini benar-benar pilihan Allah. Kenapa demikian? Imam Bukhari meletakkan dalam buku besar beliau, Sahih Bukhari, di nomor 71, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid fardu berjamaah, ke majelis untuk dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan orang-orang yang duduk di masjid bukan sembarang duduk. Imam Muslim letakkan pada hadis nomor 1004, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfir lahu. Maka orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, setiap langkahnya adalah rahmat yang dilipatkan, dan duduknya duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Allahumma amin. Maka bersyukurlah antum dipilih Allah, sedang mendapatkan berkah dan rahmat, dan dosa-dosa kita sedang banyak yang diampuni. Amin. Allahumma amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menghendaki kita mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, agar kita mampu mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Sekarang tanggal berapa? Tuh, sekarang tanggal 19 kan ya. 19 Rabiul Awal. Lah apa tanggal selawi? Tayang melo ete kafir tuh ya. Nah, di bulan ini jumhur ulama sepakat pada tanggal 12 kemarin ada peringatan Maulid Nabi. Saya tidak akan mempermasalahkan Maulid Nabinya, tapi saya ingin menceritakan 2 bulan terakhir ini saya berhadapan dengan seorang pemuda-pemudi Nasrani, dan mohon doanya, dia berjanji November ini masuk Islam. Nanti insya Allah kalau diizinkan saya Islamkan di Ar-Rahmah. Ya, nanti Tamir jadikan catatan khusus. Nah, 2 bulan pertemuan saya ini yang rutin setiap pekan sekali, mereka itu yang diributkan masuk Islam itu karena Rasulullahnya. Karena Rasulullahnya. Pertanyaannya gini, kenapa sih Ustaz kok harus Rasulullah gitu? Kan banyak Rasul yang lain gitu, banyak Nabi yang lain, kenapa kok harus Rasulullah Muhammad SAW? Nah, saya bilang, saya mau berangkat dari Quran saya atau dari Alkitab sama Taurat? Enggak, dari Quran dulu, saya pengen tahu. Ya sudah, berangkat dari Al-Quran dulu ya, nanti baru saya tunjukkan Alkitabnya, saya bilang. Nah, maka saat itu saya suruh dia buka Al-Ahzab surat 33-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasul Muhammad SAW ada suri teladan yang baik bagimu. Allah katakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir,
bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat. Coba sekarang saya tanya, jamaah ini yang tidak mengharapkan rahmat Allah, coba angkat tangan. Semua mengharapkan. Yang tidak mengimani akhirat, coba angkat tangan. Semua mengimani. Berarti kalau Allah katakan limang karena yarjulu hawal yaumal akhirat. Siapa yang mengimani Allah, mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhir, berarti disuruh mencontoh Rasul. Jelas toh? Saya belum puas. Belum puas saya bilang. Saya bawa ke hadis Bukhari nomor hadis 1797. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ahbirni amatu yadkhulul jannah." Rasul tunjukkan kami amal, kalau amal ini kami lakukan kami bisa masuk surga. Kalau Rasul menjawab, "La yattakhidul jannata min kulli amal." Gak bisa kamu masuk surga dengan amal kalian. Kaget para sahabat. Memahati di kulli amal, terus dikemanakan amal kami? Illa ridallahu wa maghfirakum minkum. Masuk surga itu hanya kalau mendapat rahmat Allah, dicintai Allah dan diampuni dosanya, baru bisa masuk surga. Qalu, nanya lagi sahabat, wa ma hadza bi kulli amal, dikemanakan amal kami? Kullu amalan ibnu adam hazana ida darajatil lil jannah. Amal kalian nanti itu untuk menentukan kapling surga. Saya bilang sama dia, maka kualitas orang yang Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kalau dia sudah asyhadu alla ilaha illallah, berarti yang dia minta Allah, yang dia sambati Allah, yang dia ibadati Allah, tidak ada selainnya. Ini kualitas ini akan menentukan di Firdauskah kita, di Darussalam, di Naim, di Aden, tergantung kualitasnya. Meminta kepada Allah. Makanya jangan suka minta ke kiai, ke ustadz ya. Ada masalah ke kiai, ke ustadz. Ustadz kiai saya ada masalah. Kata kiainya, masalahku luwih nemen nih bro. Maka kalau ada apa-apa itu Allah dulu gitu loh. Ya kalau sudah Allah, nanti baru Allah akan menggerakkan hamba-hambanya. Maka Allah katakan dalam surat Ghafir, surat 40 di ayat 44, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Serahkan semua urusan padaku, nanti aku yang akan mencukupkan hamba ini. Nah kalau kita datang kepada Allah dulu, nah nanti baru surat 9 ayat 71 baru berjalan ini. Wal mu'minat wal mu'minati ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru jalan nanti atiullaha wa rasuluhu summa yarhamkumullah. Baru berjalan nanti ayat ini. Jadi Allah nanti akan menggerakkan hati-hati hambanya satu dengan lain, laki perempuan sebagai penolong, menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan kedua-duanya baru diberi rahmat gitu loh. Jadi meminta semua, bersandar kepada siapa? Allah. Mau nih sadar tembok arah-arahnya, yang penting gak tidur gitu loh ya. Nah jadi ketika kita sudah totalitas itu maknanya, dan kalau sudah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti apa yang sudah disampaikan Rasul Muhammad SAW mestinya wa qalil mu'min idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dalam surat An-Nur surat 24 ayat 51. Jadi kalau sudah ketetapan dari Allah dan Rasul, ya sudah cukup sami'na wa ata'na, itu yang mendapat keberuntungan. Maka kualitas seperti ini yang menentukan kita surganya di mana. Jelas. Nah terus untuk mendapatkan rahmat dan ampunan, nah saya bilang itu pertanyaan sama dengan pertanyaan para sahabat. Kunci mendapatkan rahmat dan ampunan Allah diturunkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, pengen masuk surganya Allah, pengen bertemu dengan Allah, katakan Muhammad fattabi'uni. Rasul suruh bilang, ikuti aku. Maka siapa yang ittiba ke Rasulullah, mencontoh Rasul, jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan merahmati, Allah akan mencintai dan mengampuni dosa. Ini kunci masuk surga. Nanti kualitas sahadat, kualitas sholat, kualitas infak, zakat, sedekah itu tergantung kualitas kita untuk menentukan surganya di mana. Ya. Sholat juga sama. Ibnu Umar mengatakan dalam hadis Muslim 47, Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi makanya kalau sholat itu tidak usah aneh-aneh takbirnya. Sudah seperti Rasul aja. Karena Rasul salam yakabaro yadehi bima hadwa mangkibai.
Rasul itu sejajar bahu. Waman hada ikomata hada adunuhi. Terkadang Rasul sejajar telinga. Ya sudah, gini atau gini. Ya, jadi tidak usah aneh-aneh. Puasa yang bulat-bulat ini sholat duduk silat gitu loh. Ya. Jadi kalau kualitas-kualitas itu bisa kita pertahankan, ya sudah, nanti menentukan kapling surga. Maka rukuk ke depannya, kalau ke belakang kayang kan gitu. Jadi jangan aneh-aneh gitu, jangan buat gerakan yang aneh-aneh yang tidak disampaikan Rasul. Itu pasti jaminan kapling surganya bagus-bagus. Termasuk infak sedekah. Ketika ada kotak infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur, Pak. Biar dilompati ya. Padahal Rasul mengatakan khairu amalan yadahim la yusra. Maka amal terbaik khairu, tutup dengan yang kiri. Orang sekarang juga sama, Pak, infak sedekah juga ditutup, tapi bukan hadis. Setelah dibuka 2.000 gitu. Padahal yang terbaik kata Rasulullah. Nah, masuk 2.000 yang terbaik itu tergantung tuh kualitas-kualitas seperti itu. Maka puasa juga tergantung puasa kita seperti apa. Ya. Maka puasa dalam Islam itu sudah cuma ada 7. Ramadan, Syawal, kemudian Arafah. Setelah itu masuk tahun baru, Asyura. Setelah itu mau Saumi Isnain wa Khamsi, Senin Kamis, kemudian Daud Ayamul Bid. Ayamul Bid itu banyak orang nggak tahu, Pak. Betul ini. Ayamul Bid itu apa itu? Ayamul Bid itu puasa putih selama 3 hari. Dan jangan diterjemahkan Jawa. Ya sudah, maksud Rasul puasa putih memutihkan hati selama 3 hari. Salah sumut talawiyatu, 3 hari yang diurutkan. 2 hari Surabaya diganti, poso mutih 3 dino. Gitu. Koncone takon, ya apa? Iku lho Mas, mangane banyu putih, ngombe sego putih, kan aneh-aneh. Lho berarti kalau oleh galawo, oleh ndok. Kuningnya aja putih dok, lo tambah jauh kan? Gitu. Tahu, kukusen, nembok goreng coklat, kan aneh-aneh. Lah berarti ngombe susu oleh, iya sih penting gak coklat atau stroberi, itu kan tambah parah. Makanya kualitas apa yang sudah diajarkan dalam syariat ini jangan disimpangkan. Kalau antum pengen dapat rahmat dan ampunan Allah serta kapling surga yang bagus, termasuk yang ibadah haji umroh dikasih rezeki berlebih, ya sudah ikutilah manasik dari Rasulullah. Saya alhamdulillah berapa kali saya umroh sudah ada mungkin 9 kali, dan suami istri kalau umroh sama saya insya Allah gratis ya. Mau saya yang gratis sama yang bayar gitu ya, kan saya dibayar travel mutawifnya. Nah, setiap kali lihat yang ditangkap askar yang dimarahin mesti orang Indonesia iya aneh-aneh soalnya sing udule ditempelno Ka'bah gitu, sing diostrok-ostrok. Aku ya Allah ini model Indonesia kabeh, untungnya gak teluk buli kan gitu ya. Beda ya maksudnya gak beda nemen gitu ya. Nah, sudah. Maka di dalam kita memahami semua apa yang Rasul sampaikan ini yang lebih penting. Maka kalau kita bisa mencontoh betul-betul dan itiba, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Puas? Belum. Nah, kalau belum, nah sekarang coba buka. Saya bilang, buka, ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Kalau antum enggak punya, antum enggak tahu kafir itu, langsung dia buka. Ada yang bisa Google. Coba ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Antum saya bawa ke Taurat ini. Rasulullah Muhammad SAW belum lahir ya. Ini Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang Rasulullah. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari tengah-tengah kamu dari saudaramu sendiri. Betul? Sepertimu Musa. Betul? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Betul? Dan aku akan mengatakan semua, dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Betul? Oh, siapa tiba aku Taurat. Nah, jadi begini. Ketika nama masa Nabi Musa, Allah bilang, Musa, besok Nabi terakhir tidak lagi aku ambil dari Bani Israel. Musa langsung begitu. Tapi aku ambil dari saudaramu sendiri di tengah-tengah. Apa makna ini? Nabi Musa alaihissalam kalau ditarik nazab ke atas ketemu Ishak alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW ditarik nazab ke atas ketemunya Nabi Ismail alaihissalam. 2 orang ini bapaknya siapa? Satu Ibrahim Al-Quran, Abraham Injil, Abram Taurat, Boim Jarare Betawi, gitu ya. Nah, maka di sini loh iya Boim itu Boim Abraham, cuma ilat Betawi pun ini Boim. Nah, sehingga ini maknanya dari saudaramu sendiri. Nah, kemudian kalau katakan seperti Musa, ketika sebelum saya masuk Islam itu, ketika saya baca sirah Yahudi, sirah Nasrani, kemudian sirah Islam sendiri dan sejarah umum, memang nggak bisa dipungkiri. Nabi yang makna mirip sepertimu itu adalah bertemu dengan Allah.
Dan Nabi yang bertemu dengan Allah itu cuma dua, bertemu loh. Walaupun kedua-duanya nggak mampu melihat karena saking luar biasanya cahaya zat Allah ini. Berarti fakas safal hijar itu kapan? Wa maklu yauma jannatul jannah. Ketika nanti sudah di surga baru Allah buka hijab itu. Tapi sebelum itu nggak akan mampu bisa melihat. Tapi bertemu artinya. Ini maknanya. Ya, jadi Nabi Musa ditemui Allah, bisa dibaca lengkap di Al-Baqarah mulai 51 sampai 56. Ditemui Allah di Gunung Kawi. Oh, belum pindah Indonesia, belum pindah Nusantara. Oh, masih Gunung Sinai, bagus lah ya. Nah, maka disinilah ditemui di sana. Sedangkan Rasulullah SAW bisa kita lihat nanti di surat 53, surat An-Najm mulai ayat 13 sampai 18. Wa absaruhum minas sudrakum muntaha. Jadi pandangan Rasulullah di Sudratul Muntaha itu akan dijelaskan Allah bagaimana disebut mulai 13 sampai 18. Ini maknanya sama seperti Musa. Kemudian Allah katakan begini, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Nah, dalam surat An-Najm surat 53 di ayat 3 dan 4 Allah berfirman, ulang lagi nih kalimat untuk Musa ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyuha. Allah katakan, tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran itu menurut hawa nafsu dan keinginannya. In huwa ila wahyuha. Semua yang diucapkan wahyu dariku. Ini maknanya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Sehingga Nabi Musa itu ternyata, Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan ahli Quran. Jangan salah. Rasul itu ahli semuanya. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Makanya musuh-musuh Islam mengatakan bahwa beliau itu copy paste. Padahal dalam surat 43 itu apa? 42 Az-Zukhruf ya. Nah, di ayat yang ketiga Allah katakan inna anzalna al-Qur'anan ar-Rabiyyah wala inna ta'alakum. Aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab untuk membenarkan yang sudah mereka lakukan perubahan. Jadi bukan kopas Rasulullah itu. Dan Rasul Muhammad SAW dipilih Allah benar-benar untuk menjelaskan ini semua dan menyampaikan pada manusia. Allah katakan ini di surat 16 An-Nahl ayat 44. Bibainati ala zubur wa anzana alaika dzikr litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah katakan mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan sebelumnya. Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa. Dan untuk Muhammad ad-dzikr atau Al-Quran. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada semua manusia kitab-kitab yang sudah aku turunkan. Jadi Rasulullah itu menguasai semuanya. Nah, itu masa Nabi Musa. Mulai manggut-manggut dia. Pertemuan bulan berikutnya, pada pekan berikutnya, saya suruh buka Yesaya. Ketik Yesaya. Yesaya pasal 12. Pasal 29 ayat 12. Yesaya ini tidak ada dalam surah Islam. Sama dengan seperti Nabi Hud dari kaum Ad, Nabi Saleh dari kaum Samud, Nabi Syuaib dari kaum Madian, nggak ada dalam surah Nasrani. Sama halnya dalam surah Islam nggak ada Nabi Yesaya. Karena ini garisnya Ishak. Dia nggak mau menerima garis Ismail. Nah, sementara ketetapan Allah di dalam surah ini Yesaya tidak dimasukkan. Tapi Allah berfirman pada Yesaya di Injil, ketemu. Nih, ketika kitabku aku berikan kepada, sekarang diganti orang ya, orang yang tidak bisa baca tulis gitu ya. Dulu Nabi Pak, edisi tahun 61 katanya Nabi, sekarang diganti orang terjemahnya. Maka aku katakan padanya, hendaknya kau baca ini, baca. Dan dia mengatakan aku tidak bisa membaca atau buta huruf, betul? Nah, jadi diberitahu bahwa Nabi besok itu buta huruf, ummi, gak bisa baca tulis. Dan ini Allah ulang di surat 96 ketika beliau ditemui pertama kali malaikat Jibril di gua Selarong. Gua pas pindah Nusantara ya. Di gua Hira. Alimannya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa yang terjadi? Malaikat Jibril masih bentuk malaikat itu, belum berubah bentuk. Bayangkan bentang sayapnya begitu besarnya. Otomatis Rasulullah takut, lari beliau, betul-betul lari beliau. Baca lengkap di Musnad Ahmad 14978. Lari beliau. Kemana? Pulang. Menemui siapa?
Nah itu loh, jadi diajari Rasulullah kalau ada masalah itu pulang ke rumah temui. Karena reseki enggak, metu na jowo. Mendem buka botol karo kanca-kancane. Ayo ayammu. Ditanya teman-temannya, "Lapo? Tukaran." Duh. Kata temannya apa? Biasa. Duh, pertengkaran suami istri dibilang biasa. Katanya itu bumbu rumah tangga. Pertengkaran suami istri bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah syaiton. Saya tanya jujur, masakan itu nak pakai bumbu atau enggak pakai bumbu? Lah lek ngono tukaran terus karo bojomu gitu. Nah, akidah syaiton. Nah, apa yang terjadi? Menemui istrinya dan saat itulah baru malaikat Jibril merubah bentuknya agar bisa masuk ke rumah Rasul. Tempat Khadijah tinggal. Berubah bentuk manusia sampai depan pintu. Di depan pintu pengen tahu kan siapa? Khadijah, karena dia ingat pesan pamannya Warokoh. Jangan salah, Warokoh itu ahli Zabur, Taurat dan Injil. Dan sudah menceritakan pada beliau sebelumnya bahwa tanda-tanda suamimu ini sepertinya Rasulullah. Karena khotamul anbiya'nya seperti begini. Maka saya ngecek, apa benar ini akan diceritakan pamanku kemarin? Akan datang Jamus itu Jibril. Cara ngeceknya keren juga loh Khadijah. Maka Rasulullah dipeluk. Apa yang terjadi waktu Rasulullah dipeluk? Jibril tersipu. Kurang yakin lagi, dipangku Rasulullah. Baca lengkap di Masjid Al-Amal. Habis dipangku, semakin tersipu. Kurang yakin, dibukalah hijabnya. Jadi Khadijah membuka hijab, belum sampai dibuka, Jibril balik kanan. Yakinlah Khadijah ini malaikat. Sebab kalau dibuka gak balik pengen ini, wih ayu nih, rambutnya, wis duduk malaikat, malaikat gak doyan aurat bro. Maksudnya saudaraku, maka bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam segala dinamika kehidupan? Ini ada sesuatu yang sangat urgensi, ya. Dan ternyata Rasul Muhammad SAW yang dibekali Allah semua kitab sebelumnya, kelak di padang mahsyar, ini di padang mahsyar ini, ngomong di padang mahsyar ini. Oh, ini sampai jam berapa ya? Halo? Hah? Sampai asar? Lo gak ngerti ya? Nah, nanti di padang mahsyar saat Nabi Adam dihadirkan untuk mengadili anak keturunannya mulai generasi 1 sampai 10. Jadi anak cucu Adam generasi 10 itu Nabi Adam yang bertanggung jawab. Nah, saat pengadilan itu Rasulullah Muhammad SAW ini dihadirkan sebagai saksi. Padahal dia belum lahir. Kemudian kaum berikutnya Nabi Nuh, berarti anak cucu Adam mulai generasi 11 sampai 39 karena beliau berumur 950 tahun. Maka ini pun dihadirkan Rasulullah ketika Nabi Nuh. Kaum Madian, kaum Ad dulu yang lebih dulu, Nabi Hud, Rasulullah dihadirkan. Kaum Samud, Nabi Soleh, Rasul dihadirkan. Kaum Madian, Nabi Syuaib dihadirkan. Kaum Yahudi, Nabi Musa, Rasulullah dihadirkan. Pengadilan kaum Nasrani, Nabi Isa, Rasulullah juga dihadirkan. Kenapa? Kenapa? Karena semua firman Allah diletakkan di lisan beliau. Sudah disampaikan di masa Nabi Musa. Dan diulang Allah di surat 16:44 tadi. Bahwa litubayyina linnas manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tugasmu mau menjelaskan manusia agar mereka paham. Sehingga besok di padang mahsyar, di akhir zaman saat jumal hisab, Rasulullah itu menentukan seseorang. Makanya beliau itu punya syafaat. Dan ini Allah katakan di surat 4 An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nasib orang kafir nanti? Kalau setiap kaum aku datangkan nabi dan rasul yang utus, wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kaum Muhammad aku hadirkan. Kenapa? Lu semua firman Allah disimpan di beliau. Sehingga besok pengadilan setiap kaum yang tidak sesuai, misalnya ngomong tidak sesuai, Rasul akan bilang tidak sesuai firman-Mu ya Allah. Alamat orang ini nyenyek tuh. Neraka bro. Nah kecuali yang Islam. Kalau yang Islam itu memang ada jaminan sih. Man mata yashadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri yadkhul jannah. Nah, itu baru untuk Islam. Oh, jadi kalau Islam tidak kekal, enggak. Nerakanya sementara. Oh, nanti cinta sih. Terus gak apa-apa, lumayan. Gak deweti. Gak deweti teman. Nah, jadi besok Rasul itu menentukan di pada masa. Oleh karena ini betapa urgensinya kita meneladani beliau. Betapa urgensinya kita mencontoh meniru beliau. Sampai nanti penentuan di pada masa pun di akhir zaman beliau berpengaruh. Dan jangan sampai kita yang diucapkan Allah di surat 25 Al-Furqan, mulai surat ayat 27, 28, 29. Yauma ya'adu la tanimata khutu ma'ar rasuli sabila
celaka, kata orang tadi, gigit jari mereka. Coba aku dulu mengikuti Rasulullah. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Coba aku dulu gak berteman dengan fulan, gak mengikuti si fulan. Ya, dijak sing ndak beda. Ya nyanyi rono rene ndak karu-karuan ya. 29-nya laqad adolani anid dzikri ba'da idja'ani. Ternyata semua itu menyimpang dari kebenaran Quran. Mudah-mudahan bukan kita yang mengucapkan itu, sehingga kita benar-benar mampu meneladani Rasul Muhammad SAW, mengikuti beliau, sehingga setiap amal soleh ibadah kita mohon pertolongan Allah agar kita dijaga sesuai Quran dan Sunnah, agar amalan ini menjadi amalan yang saliham makbula wa mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Rasul Muhammad SAW. Ternyata beliau sudah dinubuatkan jauh sebelum beliau lahir. Menjadi ilmu buat kita semua, sehingga kita nanti mantap dalam berislam, mantap dalam mencontoh Rasul Muhammad SAW, sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.